Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, muatan bahasa Indonesia, kalimat ajakan, dan matematika membandingkan dua bilangan cacah. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Menuliskan contoh kalimat ajakan. 2. Membandingkan dua bilangan cacah. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi, ketika kita ingin mengajak seseorang melakukan sesuatu, maka kita harus menggunakan kalimat ajakan. Coba perhatikan percakapan antara Udin dan Edo. Kalian ikut membaca dengan nyaring ya. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Udin. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini adalah contoh kalimat ajakan, di mana Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Nah, kalimat ajakan yang kedua, Udin mengatakan, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin mengajak Edo untuk naik ke sepedanya. Dari dua contoh kalimat ajakan pada percakapan, tahukah kalian ciri dari kalimat ajakan? Salah satu cirinya yaitu menggunakan kata ayo. Jadi menggunakan kata ayo. Selain kata ayo, boleh juga menggunakan kata mari. Contoh, mari kita ke rumahku, mari kita pergi makan, mari kita sholat. Itu semua adalah contoh kalimat ajakan. Bisa dipahami anak-anak kalimat ajakan? Semoga anak-anakku semua bisa memahami ya. Nah, mereka pun lalu berangkat menuju ke lapangan. Sesampainya di lapangan, mereka bermain kelereng. Coba sekarang kita mengamati kelereng yang dibawa oleh Udin dan Edo. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Ini ya maksudnya kubus satuan. Kelereng Udin. Jadi kubus satuan yang besar ini nilainya 100. Masih ingat kan nilai tempat? 100 berarti dia ratusan. Kemudian satu tempat ini nilainya 10 satuan. Ada 10 satuan. Nilainya 10. Tadi kelereng Udin 115. Satu satuan nilainya 100. Satu puluhan nilainya 10. Dan 5 satuan 115. Kelereng Edo nilainya 124. Satu ratusan. Jadi kotak besar ini nilainya 100 atau nilainya nilai tempat ratusan. Kemudian ada 2 nilai puluhan, sehingga bernilai 20 dan ada 4 satuan. Kita harus memperhatikan untuk membandingkan kelereng Udin dan kelereng Edo.
kita harus memperhatikan terlebih dahulu bilangan ratusannya. Kelereng Udin ratusannya berapa anak-anak? Iya, ada 100. Kelereng Edo ratusannya juga 100. Berarti nilai ratusannya sama. Maka karena nilai ratusannya sama, maka kita membandingkan puluhannya. Kelereng Udin puluhannya 1, nilainya 10. Sedangkan kelereng Edo puluhannya 2, nilainya 20. Manakah yang lebih banyak, 10 atau 20? Ternyata 10 kurang dari 20. Ataukah 20 lebih banyak dari 10? Maka otomatis kelereng Edo lebih banyak daripada kelereng Udin. Atau kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Karena puluhan dari kelereng Edo lebih banyak daripada puluhan dari kelereng Udin. Jadi, dalam membandingkan dua buah bilangan, yang pertama harus kita lihat adalah ratusannya. Kalau ratusannya sama, maka kita pindah memperhatikan puluhannya. Tapi kalau ratusannya berbeda, maka kita perhatikan mana yang lebih banyak ratusannya. Nah, perhatikan tanda membandingkan berikut ini ya. Tanda lebih dari, tanda kurang dari, dan tanda sama dengan. Perhatikan tanda lebih dari. Jika kita menarik garis, maka dia akan berbentuk huruf B. Maka artinya besar. Lebih dari, itu untuk memudahkan anak-anakku memahami ya. Sedangkan pada tanda kurang dari, jika kita menarik garis di depannya, maka dia akan membentuk huruf K. Artinya kecil, berarti kurang dari. Kita juga bisa menggunakan istilah bahwa mulut buaya selalu memakan yang lebih banyak. Jadi dia selalu menghadap ke yang lebih banyak. Sehingga untuk contoh yang tadi, kelereng Udin karena dia lebih sedikit maka tandanya kurang dari kelereng Edo. Perhatikan contoh berikut ini ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ada berapakah kotak ratusan? 1, 2. Ada 2 kotak ratusan. Kotak puluhannya 3, 1, 2, 3. Satuannya 2. Nilainya 200 ditambah 30 ditambah 2. Bilangannya 232. Sedangkan bilangan berikutnya, kubus satuan berikutnya, ada 1 kubus ratusan, 4 puluhan, 6 satuan, nilainya 146. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan cacah ini, kita lihat dulu ratusannya ya anak-anakku. Oh, bilangan pertama ratusannya 2, 1, 2. Sedangkan bilangan kedua ratusannya 1. Berarti sudah jelas yang besar adalah bilangan pertama. Nah, ingat, berarti tandanya lebih dari. Untuk yang mana tanda lebih dari? Untuk memudahkan kita ingat, mulutnya selalu menghadap ke yang besar. Berarti seperti ini. Contoh selanjutnya. Ratusannya 1, kubus puluhan 4, kubus satuan 6, nilainya 146. Bilangan yang kedua, kubus ratusannya 3, 1, 2, 3, kubus puluhannya 1, nilainya 10, dan kubus satuannya 6, nilainya 316. Maka tandanya adalah karena 1 ratusannya lebih sedikit dibanding bilangan kedua, maka tandanya adalah kurang dari. Mulutnya menghadap ke bilangan yang besar.
Baiklah anak-anak, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Muatan bahasa Indonesia, tulislah 3 kalimat ajakan kepada anggota keluargamu untuk melakukan sesuatu. Matematika, kerjakan latihan yang ada di buku temamu, halaman 57 dan 58. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.